Baik, selanjutnya bagaimana gambar lingkaran dan juga busur lingkaran pada gambar isometri. Oke ya, pada gambar isometri lingkaran itu tampak seperti sebuah elips. Jadi ketika kita menggambarkan gambar lingkaran pada benda aktualnya atau pada gambar multiview kita dapatkan bentuk lingkaran pada permukaan yang sejajar dengan bidang-bidang isometri, ya, maka pada gambar isometrinya kita akan gambarkan bentuk lingkaran itu atau bentuk busur lingkaran itu menjadi tampak seperti sebuah elips. Ya. Nah, bagaimana langkah sketsanya? Oke, yang pertama perlu kita tentukan di mana pusat elipsnya. Oke, misalnya sebuah lingkaran, ya, untuk pandangan atas, pandangan depan, dan juga pandangan samping kanan. Ya, kita coba buatkan pusat lingkarannya. Ya. Kemudian karena kita harus membuat menjadi sebuah elips pada gambar isometri, ya kita tentukan pusat-pusat elipsnya. Ya, kemudian buat kotak isometri. Ya. Jadi berdasarkan ukuran pada lingkaran yang akan dibuat, kita tentukan, kita buat kotak isometrinya. Jadi kalau lingkaran itu berukuran diameter 20, ya kita buat kotak isometri dengan ukuran panjang dan lebar 20 dan 20. Ya. Oke. Baik, jadi kalau ukurannya 20 gimana? Ya kita buat jarak vertikalnya 20, kemudian garis yang sejajar dengan sumbu isometri yang lain juga 20. Oke, akan terlihat seperti jajaran genjang begitu. Ya. Itu untuk pandangan depan, begitu juga dengan pandangan samping kanan, ya, dan juga pandangan atas. Ya. Oke, inilah gambar kotak isometrinya. Kemudian tadi perpotongan antara sumbu simetri lingkaran, ya, dengan gambar kotak isometrinya di situ adalah gambar pusat-pusat elips yang harus kita buat. Oke. Kemudian buatlah sketsa busur yang terhubung pada titik singgung. Ya, di sini, di situ. Itu juga yang pandangan depan seperti ini, yang pandangan atas seperti ini. Oke. Nah, kalau kita ingin lebih lebih presisi, kita bisa menggunakan alat bantu misalnya jangka. Ya. Kita bisa menggunakan metode 4 pusat. Metode 4 pusat biasa digunakan menggambar elips isometri dengan peralatan gambar, yaitu setidaknya jangka. Langkah sketsanya bagaimana? Pertama tentukan pusat elips. Ya, kemudian buat kotak isometrinya, dan yang ketiga buat garis tegak lurus dari setiap titik singgung. Oke. Dari setiap titik singgung kita buat garis tegak lurus. Seperti ini. Oke. Nah, ciri-cirinya, ya, ini adalah dari jajaran genjang yang kita dapatkan ketika membuat kotak isometri. Ya, maka pilih titik sudut yang membentuk sudut tumpul, ya, bukan sudut lancip, tapi dari titik pojok yang membentuk sudut tumpul pada jajaran genjang dari kotak isometri. Ya. Kemudian dari situ Anda tarik garis ke garis bersinggungan yang menjadi titik pusat dari elips nanti.
atau titik yang dilalui elips nanti. Oke, dengan begitu kemudian ya kita tentukan 4 titik pusat ya, di sini dan di situ. Jadi di titik titik pojok yang membentuk sudut tumpul tadi, yang titik merah, kemudian garis perpotongan antara garis yang menghubungkan titik ujung yang tumpul ke garis tengah ya yang ada di sisi berseberangannya. Ya, dari 2 garis ini kalau ditarik garis kemudian akan ada titik pertemuan. Nah, di situ menjadi titik pusat yang 2 titik pusat yang lain ya. Yang berwarna biru ini 2 titik pusat yang lain. Nah, titik pusat inilah yang nanti digunakan untuk menggambarkan elipsnya dengan menggunakan jangka. Oke, ini yang dari depan, dari samping kanan, kemudian ini yang dari atas. Nah, itu adalah 4 titik pusat yang nanti digunakan untuk membuat busur derajat. Kemudian terakhir, buat busur dari titik pusat tersebut yang menyinggung kotak isometri. Jadi dari titik biru yang dihasilkan gambar busur warna biru, kemudian dari titik pusat yang berwarna merah dihasilkan busur yang berwarna merah. Oke, seperti ini. Nah, kayak inilah gambar elips dari lingkaran. Ya. Jadi gambar elips isometri dari lingkaran. Yang sesungguhnya atau yang di objek aktualnya berbentuk lingkaran, pada gambar isometri berbentuk elips seperti ini. Ya. Oke, ini contoh yang kelima. Jadi misalkan ada sebuah kotak dengan lubang. Ya. Kita lihat di sini ada pandangan depannya. Di situ ada sebuah plat dengan ketebalan tertentu. Ya. Di tengah-tengah plat itu ada lubang berbentuk lingkaran yang cukup besar. Oke, seperti ini. Ini pandangan depan dan juga pandangan dari samping kiri yang terlihat pada gambar multiview-nya. Oke, langkah berikutnya tentu untuk membuat gambar isometri, kita membuat sumbu isometrinya. Ya, di sini kita gunakan isometri reguler. Kemudian dari situ kita tentukan di mana letak titik pusat sumbu isometri pada gambar multiview-nya. Oke, di sini diperlihatkan pada gambar multiview titik-titik yang berwarna kuning itu adalah menunjukkan di mana letak titik pusat sumbu isometri. Ya. Oke. Baik. Ya. Dari gambar multiview yang seperti ini, dengan tidak memperhatikan lingkaran yang ada di dalamnya dulu, kita dapatkan kotak isometrinya. Ya. Kebetulan bentuknya sederhana, sehingga kemudian kita dapatkan kotak isometri seperti ini. Tinggal yang terakhir menggambarkan lingkaran yang ada di objek tersebut. Ya. Lubang berbentuk lingkaran yang ada di objek tersebut. Baik, sama seperti yang tadi, kita coba buat gambar kotak isometri dari lingkaran. Ya, jadi pada lingkaran ini kita bentuk sebuah kotak isometri dulu sebagai garis bantu. Yang kemudian kita terjemahkan atau kita interpretasikan di dalam gambar isometri. Ya. Kotak isometrinya seperti ini. Kemudian ya, kita buat garis elips, kita buat elips yang menunjukkan lingkaran pada objek. Ya. Oke, kemudian karena ini hanya objek yang tidak terlalu tebal, kemudian juga lubangnya besar,
maka sisi dari dalam atau sisi sebelah belakang dari bagian objek ini akan terlihat, ya. Jadi akhir dari lubang lingkaran itu akan terlihat, sehingga kita buat sebuah elips bayangan yang ada di gambar isometri, ya, seperti itu. Kemudian ada bagian dari gambar elips itu yang akan terlihat langsung oleh mata, ya. Ada juga yang tidak terlihat, maka kita tebalkan yang terlihat dan kita hilangkan yang tidak terlihat, ya. Sehingga inilah gambar isometri dari gambar multiview yang ada di sebelah kiri. Baik, itu. Ya. Jadi bagaimana menggambarkan gambar isometri, sketsa isometri dari gambar multiview sudah kita pelajari dengan menggunakan beberapa contoh. Ya, silakan dikembangkan dengan menggunakan contoh-contoh yang lain yang lebih kompleks, sehingga Anda bisa lebih mahir.